lagi kuliah di mana, jurusannya apa, semester berapa gitu. Namanya Dinda, kuliahnya di COHK, di Chinese University of Hong Kong, semester 2. Ini baru 1 tahun kuliah ya? Yes. Oke. Nama gue Paulus Asih Christian, gue lulusan dari FISIP UI, jurusannya Ilmu Administrasi Negara. Sekarang gue kerja di salah satu kementerian. Oke, nama gue Putu Geraldo Cio Wiraspati, biasa dipanggil Cio, alumni dari salah satu kampus keren di Depok. Sebut aja. Oh, UI, Universitas Indonesia. Terus saat ini aktivitas gue adalah kerja di salah satu perusahaan di Alam Sutra, kantornya. Itu swasta ya? Ya, swasta nasional. Halo, kenalin nama gue Kari. Gue mahasiswa Teknologi Bioproses 2018, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nama gue Elis. Sekarang lagi kuliah di Bandung. Nama kampus. Oh, nama kampusnya Universitas Pajajaran. Jurusannya Psikologi. Semester berapa? Semester akhir. Enggak lah, semester 6. Semester 6. Nama gue Gwen, gue kuliah di Unika Atmajaya. Terus jurusan gue jurusan hukum. Angkatannya perlu nggak? Iya, perlu. Angkatan 2017. Ya, namanya Silva. Muncul namanya Silva. Namanya Silva. Jurusan manajemen, kuliahnya di Matana. Namanya Libi, jurusan manajemen digital marketing di Matana. Semester berapa? Semester terakhir. Semester berapa nih? Gue Samuel Putra Kusoy, lulusan UMN, Universitas Multimedia Nusantara, lulusan 2015. Jurusan animasi. Oke. Yes. Nama aku Natasha Juan, panggilannya biasanya Caca. Aku sekarang kuliah di Jepang di Kobe semester 3. Ambil jurusan manajemen. Manajemen aja. Distribution management. Tentang apa tuh? Kayak branding gitu. Terus waktu SMA lo ngambil ini gak sih? Les kayak SBMPTN gitu? Oh, tentu tidak. Dulu gue sendiri soalnya nggak ngeles gitu. Les di BTA 8. Tapi udah. Ada persiapan BTA gitulah. BTA. Ada boy. Ada. Berapa lama tuh? Lu pikir gue ngeles berapa lama ya? 3 bulan. Berarti menjelang ujian aja baru mulai lah. Bayarnya mahal tuh. Iya, makanya tuh. Sespesial apa sih kok sampai orang tuh bisa rela Ada apa dengan negeri sih? sampai mau masuk negeri gitu? Sebenarnya mah kalau dilihat-lihat ya, kalau dibandingin sama teman-teman aku yang di swasta, harusnya sih sama ya, karena ada kurikulumnya segala macam gitu kan, karena ada standarnya juga. Jadi kalau dibandingin swasta atau negeri, bagusan mana mungkin sama harusnya ya. Cuma emang ada beberapa kampus itu yang kayak lebih bagus di bidang apa, lebih bagus di bidang apa gitu sih. Gue lulusan UI itu menangnya tuh karena organisasinya, karena gimana cara gue bersosialisasi sama orang, gimana cara gue kerja sama orang gitu. Dan kalau misalnya buat belajar di universitas manapun tuh sama gitu loh, karena bukunya sama, kurikulumnya sama. Kayaknya kalau orang tua gitu mikirnya karena anaknya kalau kerja gampang kali ya. Terus juga pasti kalau misalkan apa-apa mereka bisa masuk kayak BUMN. Iya, pegawai negeri gitu. Tapi sebenarnya sekarang kayak menurut gue sih pribadi gak worth it juga sih. Soalnya kalau masuk, maksudnya oke lah BUMN gajinya gede gitu-gitu, lo udah dapat segala macam. Cuma kalau misalnya sekarang kan kayak anak-anak swasta larinya ke startup gitu-gitu. Terus kita otaknya lebih berkembang. Iya. Universitas di Hong Kong tuh rankingnya bagus-bagus. Kayak bahkan lebih bagus dari Singapura. Tadinya tuh aku kalau di luar negeri maunya ke Singapura. Bener-bener gak kepikiran sama sekali ke Hong Kong. Terus kalau kayak di Indo paling kayak cadangan-cadangan doang. Jadi emang dari awalnya maunya ke luar negeri sih. Karena emang udah tahu dari awal bahwa kampus yang lo mau di Hong Kong itu emang bagus gitu ya. Iya. Nggak ada sih. Maksudnya Cuma dia. sebenarnya sama aja. Yang penting orangnya itu mau belajar atau enggak. Lu mau belajar di swasta atau di negeri sama aja. Gitu. Jadi percuma lu orang tuanya kalau mau nyekolahin mau ngelesin anaknya, tapi kalau anaknya nggak mau kuliah ya sama aja gitu. Jadi apalagi anaknya males gitu, jadi percuma mau swasta atau negeri sama aja. Dari dulu
lu dari SMA emang cita-cita ke sana, atau sebenarnya emang cita-citanya mau keluar negeri aja terus masuknya ke sana, atau sebenarnya nyoba swasta, nyoba negeri dan coba luar negeri, masuknya luar negeri? Dari awal ya aku milih ke luar negeri karena bosen sama Indo, kayak pengen lebih tahu gitu, nyari pengalaman, terus pikirannya bisa lebih kebuka gitu. Terus aku suka bikin teman international student juga, sama kalau di luar bisa lebih mandiri lah istilahnya. Iya, pengalaman sebenarnya, koneksi dan pengalaman gitu ya. Kalau emang tujuannya mau di Indo terus, kayak kita ngelihat ranking UNIF yang di Indo aja itu nggak apa. Tapi kan kalau misalnya kita mau kayak ada pengalaman kerja di luar negeri, terus kayak punya koneksi lebih banyak segala macam. Jadi itu kalau ngelihat UNIF di luar negeri tuh ya lebih oke lah kalau dimainin sama di Indo. Soalnya kalau misalnya kita search kayak Universities World Ranking gitu, itu kayak keluar emang yang di Indo tuh kayak ratusan ya kalau nggak salah, yang di luar negeri tuh kayak masih di top 100 gitulah. Jadi ya sebenarnya beda, tapi tergantung tujuannya emang mau di Indo aja atau mau nyari koneksi lebih banyak gitu. Sekarang kan notabene pandangan orang, mungkin nggak cuma orang tua, bahkan murid SMA semua negeri tuh prestis banget lah. Masuk negeri, karirnya lebih sukses segala macam, mungkin gaji lebih besar, terus kuliahnya lebih bagus, anak-anaknya berkualitas dibanding mungkin yang masuk swasta. Kalau lu yang udah berhasil masuk negeri, apa yang lu rasain? Setuju sama hal itu apa enggak? Harusnya nggak beda jauh sih. Harusnya bisa sih. Kalau kan gue animasi ya, di jurusan gue sih sebenarnya kampus tuh nomor sekian lah. Yang pertama tuh portofolio. Jadi apa yang dia buat selama perkuliahan sebenarnya. Jadi sebenarnya lu nggak harus kampus-kampus gede asal filmmu bagus, animasi lu bagus nih. Ya itu yang dicari sama perusahaan. Tergantung orangnya sih, bukan tergantung kampusnya gitu. Ya buktinya gue kebetulan udah sempat magang waktu gue di semester 5. Itu dari hasil ngobrol-ngobrol gue dengan teman-teman yang bekerja di situ, kebetulan banyak yang lulusan negeri di situ. Mereka cerita juga, kadang negeri itu jujur emang pride-nya gede banget ya kalau gila gue lulusan negeri nih gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ke dalamnya gitu, udah apa ya, kualitasnya nggak beda jauh kok sama yang swasta juga. Ya itu lagi balik ke orang-orangnya kayak gimana. Enggak sih kayaknya. Lebih ke skill gak sih? Iya. Skill, apa lagi? Sama pengalaman kerja. Cuma berkembangnya dunia makin kesini gitu, ya karakter lebih utama sih. Karakter, kepribadian orang itu dan kemampuan orang itu kayak gimana. Jadi udah nggak ngeliat lagi jurusannya apa. Ya mungkin IPK masih dilihat, tapi kalau misalkan IPK tinggi kepribadian yang nggak bagus kan sama aja gitu. Enggak sih, emang nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya, bener ya. Jadi emang benar-benar yang dilihat skill. Malah kadang ada yang lulusan SMK pun udah gajinya segua gitu. Oh iya, jadi bener-bener portofolio ya kalau sini ya. Kalau buat fresh graduate nggak terlalu signifikan. Enggak ya. Yang bisa dijual adalah IPK lu pasti yang dilihat, terus keaktifan lu di organisasi, sama serangkaian tes yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam proses seleksinya. Misalkan nanti di focus group discussion-nya atau di ya forum-forumnya gitulah. Itu yang pengaruh sih. Oke, jadi institusi itu nggak terlalu berpengaruh ya? Kalau buat fresh graduate. Ya kecuali sama tadi yang lu bilang tentang grade-grade segala macam itu ya, itu baru berpengaruh institusi ya. Nah, grade-grade itu biasanya untuk seleksi pertama sih. Yang gue takutkan itu lebih kepada perusahaan-perusahaan sekarang. Gimana pandangan mereka terhadap swasta dan negeri. Karena kan bagaimanapun mereka yang di perusahaan itu kan lebih senior daripada kita. Apakah stigma-stigma yang berpikiran bahwa negeri itu lebih unggul daripada swasta itu masih ada atau enggak? Ya apakah label institusi itu masih berpengaruh? Betul ya, maksudnya bayangin aja nih, misalkan ada swasta dan negeri sebenarnya kualitasnya sama. Terus dia daftar ke satu perusahaan yang sama. Tapi karena karena perusahaannya itu udah mikirnya negeri lebih bagus, jadi tanpa ngebandingin lagi dia langsung ngambilnya negeri gitu. Padahal jangan-jangan secara kepribadian atau pengalaman mungkin yang swasta sedikit lebih oke, atau bahkan skill. Karena skill itu juga ngaruh banget sih. Kebanyakan juga kayak teman-teman gue masuk negeri katanya supaya dapat
kerjaannya gampang gitu. Nah, buat lo pribadi nih yang akan yang lo udah tahu gue pengen lanjutin kerja di Indonesia. Kenapa sih lo memilih untuk kembali ke Indonesia sedangkan banyak mahasiswa atau mahasiswa yang memilih untuk hidup di luar negeri karena menurut mereka lebih enak gitu? Karena pengen punya keluarga di Indonesia. Dia pengen. Iya dong. Karena keluarga lo semuanya di Indonesia. Ada lagi? Iya. Udah sih sebenarnya. Kayaknya itu yang kepikiran sekarang sih itu. Tapi ya nggak mau lah punya keluarga sama orang sana gitu. Enak pakai bahasa sendiri. Selain itu kalau misalnya kerja di Jepang tuh kayak mereka tuh workaholic. Kalau di sini kan they're chill, kayak asik. santuy living. Santuy. Kalau di sana tuh kayak bener-bener kerja jam 9, pulang jam 7, kerja jam 9, pulang jam 7. Dan kalian tuh tiap hari harus pakai suits, jas. Kalau cewek pakai rok, kalau nggak celana kulot panjang dan pakai heels. Dan itu kalian kalau misalnya tiap hari PP gitu, kan naik kereta nih. Kalau di Jepang kemarin naik kereta dan itu kalau rush hour tuh sumpek banget, gak suka banget gue. Kasih pesan dong bang buat anak-anak SMA yang sekarang kan mau mau lulus mau UN terus ntar mau ambil kuliah. Kira-kira gimana? Wah, ini pertanyaannya pesannya seru banget. Kalau menurut gue buat teman-teman yang masih SMA yang akan melanjutkan entah itu nanti ke perguruan tinggi atau ke sekolah kedinasan atau kemana nantinya ingin melanjutkan, pertama kenali dulu potensi diri teman-teman. Jangan sampai nanti kalian salah ngambil keputusan gitu. Kalau kalian mau ke Jepang, usahain kalian punya interest sendiri buat ke Jepang. Jadi kalian di sana nggak pelongo kayak, ih kok gue nggak suka ya. Jadi kayak emang dari dasarnya udah punya minat sendiri dan usahain bawa skill, at least bahasa minimal N5. Jadi kalian di sana nggak dibego-begoin kayak. N5 tuh di tengah-tengah tuh. N5 tuh masih awal sih. Tapi at least bisa buat daily life sedikit-sedikit. Apalagi ya? Oh, kalau misalnya punya chance keluar, ya why not? Gitu. Emang orang tua kalian udah bolehin dan mampu, ya udah kejar lah. Kayak itu kesempatan yang besar buat kita gitu. Jangan sampai lu sia-siain. Balik lagi gitu loh, Tuhan mau nempatin lo di mana, ya udah lo berserah aja kayak gimana kalau misalnya lo ternyata tempatnya nggak di situ, ya udah. Tapi jangan sampai lo nggak berusaha juga karena ya apa hasilnya kalau tanpa usaha gitu. Buat lo pada asik yang mau masuk kuliah, entah itu mungkin ngincar negeri atau swasta, yang penting intinya masuk manapun yang sesuai sama emang minat lu, biar lu nyaman. Entah itu di swasta atau di negeri. Jangan karena lu pengen banget masuk negeri, kayak jadinya lu masuk jurusan apa aja gitu. Based on true story. Gitu sih. Jadi yang penting lu tentuin dulu emang tujuannya lu mau masuk di bidang apa, baru lu pilih kampusnya. Jadi jangan pilih kampus baru pilih bidang gitu sih paling. Dan sukses. Ya gue baru mikir jurusan itu tingkat akhir SMA. Jadi lu kalau mau UN dan lu nggak tahu jurusan lu, mikir dari sekarang. Karena jurusan itu yang menentukan nanti arah pekerjaan lu kemana gitu. Kalau misalkan lu nggak serius mikirinnya, ya ntar lu kerja juga akan gak serius. Dan lu nganggur juga akan gak serius gitu nganggurnya. Karena lu bingung, lu mau kerja apa. Nah, nganggur yang serius aja. Iya, lu kalau nganggur serius enak karena lu nganggur dalam menanti pekerjaan yang udah pasti. Mungkin bener-bener nganggur, serius banget, mempersiapkan. Iya. Ketika gue milih jurusan hukum, ya itu tadi, gue pengen itu karena gue punya visi untuk pengen bikin sekolah gratis gitu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kayak pertanyaan anak SD, gede mau jadi apa, enggak. Tapi itu perihal kepada apa yang mau kamu lakukan ketika kamu udah lulus, itu sih. Balik lagi, semua kembali ke skill masing-masing juga ntarnya pas waktu cari kerja segala macem. Emang jatuhnya lebih murah, lebih murah kalau misalnya negeri. Cuman kayak pernah ada denger kan yang kasusnya anak universitas apa itu negeri yang dia UI yang dia marah-marah gara-gara gaji kayak gitu, gaji yang lulusannya satunya menurut dia kurang. Padahal
dia kayak gitu tuh karena dia mungkin menurut dia itu sombong ya. Aduh, gue jadi kayak gini ya gue. Jadi kayak menurut dia ya mungkin jatuhnya kalau mungkin ya kalau karena dia ngerasa kurang, dia merasa dilecehkan karena dia udah kerja keras buat masuk UI, tapi malah dapetnya setara sama orang yang masuk swasta. Cuman itu nggak make sense sih menurut gue. Jadi Iya, karena menurutku yang penting adalah kompetensi diri, bukan institusi. that's right. Dulu waktu kayak awal-awal gitu, terus dia pokoknya ada orang ngomong ke gue kayak yang penting itu adalah gimana kalian dapetin ilmunya sih. Jadi nggak matter antara swasta sama negeri. Soalnya kalau misalkan kayak gitu, soalnya lu mau belajar di mana aja, belajar tetap sama, caranya tetap sama, yang ngajar tetap sama. Maksudnya ya let's say lah kalau misalnya negeri dia pasti profesor apa-apa, tapi lu bakal dikasih bahan yang sama, buku yang sama di sekolah mana aja. Tapi yang penting adalah gimana caranya kalian bisa ngeh apa yang dipelajarin sama bisa berpengaruh sama hidup kalian ke depannya. Lu cari kuliah tuh jangan cari kampus lah, cari jurusan. Kalau misalnya kampus lu bagus negeri gitu, tapi jurusan yang lu mau nggak ada, ya jangan lu ambil. Jadi yang paling penting apakah minat lu bisa difasilitasi oleh kampus apa enggak gitu. Iya. Pilihlah kampus yang paling baik memfasilitasi minat lu. Iya, dan duit lu. Iya. Oke. Jangan lupa like, Comment dan subscribe channel Habis Bikin.